lagi dengan Kak Siska di minggu ini. Adik-adik semua apa kabar? Luar biasa. Semuanya ada sukacita? You happy? Pasti semuanya lagi happy banget nih karena mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan nanti kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersama-sama secara online berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biar Tuhan acara kami dari awal hingga akhir, Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca dulu nih ayat hafalan kita di minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ayat hafalan kita di minggu lalu diambil dari Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28 yang berbunyi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Selamat pagi Kak Elni. Halo Kak Siska, selamat pagi. Kamu kenapa? Ini Kak, aku cemas, aku takut. Kamu takut kenapa Kak Elni? Aku takut gak bisa jawab soal ujian hari ini Kak. Tapi Kak Elni sudah belajar kan? Udah Kak, tapi masih belum yakin. Kak Elni udah berdoa belum? Berdoa? Emang berdoa untuk apa Kak? Berdoa itu penting Kak Elni, karena kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Artinya kita juga mengandalkan Tuhan. Oke, kalau gitu aku mau deh Kak berdoa, tapi Kakak yang bantuin ya. Oke, kita berdoa bersama-sama ya Kak Elni. Iya Kak. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kami mau ujian. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah belajar dan kami mau melakukan yang terbaik. Biar ada hati yang tenang, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Apapun hasilnya, kami mau bersuka cita. Dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Kak Elni masih cemas nggak? Kayaknya aku udah merasa lebih baik deh, Kak. Makasih ya Kak Siska udah ingatin aku untuk selalu berdoa. Iya, jangan lupa untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan. Tuhan kita keren loh. Iya Kak Siska. Yeay, selamat ujian Kak Elni. Selamat ujian juga. Hai adik-adik Impact Kids, bertemu lagi dengan Kak Elni di sini. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juli. Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa di bulan ini? Harus ingat dong, karena kan ini sudah minggu terakhir. Kita di minggu ini, di bulan Juli ini, membahas tentang buah-buah roh, fruit of the spirit. Nah, cerita kakak pada minggu ini juga berhubungan dengan buah-buah roh, yaitu tentang damai sejahtera atau peace. Nah, adik-adik duduk yang rapi, dengarkan cerita kakak ya. Pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus selesai mengajarkan orang banyak, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk mempersiapkan kapal karena mereka akan melewati danau. Nah, kemudian murid-murid Tuhan Yesus pun menyiapkan seperti yang Tuhan perintahkan. Setelah itu mereka masuk ke dalam kapalnya adik-adik. Dan tidak hanya satu kapal adik-adik, ada beberapa kapal juga yang mengikuti Yesus pada saat itu. Saat mereka sudah mulai berlayar, Tuhan Yesus tertidur di dalam kapal. Dan tiba-tiba angin ribut datang. Ombak di danau tersebut mulai tinggi. Angin juga mulai berhembus kencang. Dan air danaunya mulai memasuki perahu. Semua orang yang ada pada saat itu merasa khawatir, merasa ketakutan. Mereka melihat Tuhan Yesus masih tertidur. Kemudian salah satu murid Tuhan Yesus membangunkan Yesus. Guru, bantulah kami, kita akan binasa, kata salah satu muridnya. Terus Tuhan Yesus bangun dan melihat mereka sedang ketakutan, merasa khawatir karena badai datang. Dan Tuhan Yesus pun bangun dan berkata kepada orang-orang di sana, "Mengapakah kalian takut?" Setelah itu Tuhan Yesus berteriak ke arah danau itu dan berkata, "Diam dan tenanglah." Seketika adik-adik, angin yang tadi berhembus sangat kencang, ombak juga yang besar, tiba-tiba semuanya tenang, tiba-tiba menjadi air yang tenang. Dan orang-orang yang ada pada saat itu juga heran, siapakah sebenarnya Yesus ini? Nah, dari cerita tadi, kita melihat bahwa ada kekhawatiran yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka cemas dan takut terhadap badai yang datang. Padahal saat itu ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu memiliki damai sejahtera. Bagaimana caranya? Dengan cara kita mengandalkan Tuhan. Kita selalu berdoa apabila kita merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut. Jadi, kalau kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita akan hilang dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Selain itu adik-adik, Tuhan juga mau sebagai anak-anak yang percaya kepadanya, kita harus selalu membawa damai. Artinya kita tidak menyukai pertengkaran. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi anak yang menyukai kedamaian. Dan yang terpenting, kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dan sekarang kakak mau ajak kita untuk baca ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita di minggu kelima diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan yang terakhir, kalimat komitmen kita. Mari kita katakan bersama-sama. Aku Impact Kids
Aku tidak takut dan khawatir karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Pada minggu ini kami belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk tidak khawatir terhadap apapun yang terjadi kepada kami. Bapa di surga, kami mau Tuhan selalu menjadi anak-anak yang berdampak, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan saja di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan ibadah kami, biar kiranya Tuhan yang terima pujian dan penyembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. kesabaran, kemurahan dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada di dalam kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada di dalam kita. Demikianlah ibadah Impact Kids Online di minggu ini. Adik-adik, jangan lupa untuk mengirimkan aktivitasnya ke nomor Impact Kids Call Center di bawah ini. Bagi yang sudah mengerjakannya, boleh langsung mengirimkannya ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.